Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Syarwani dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 2205076032 akan membacakan pidato dengan tema hoax. Beberapa dari kita pasti pernah menemui sebuah pesan di WhatsApp yang isinya terlihat menggiurkan, mengejutkan, atau pesan yang secara tidak langsung memicu konflik bahkan keresahan di hati. Misalnya, pesan yang berisi adanya giveaway dari Kepolisian Republik Indonesia yang menyuruh penerimanya untuk mengisi data tertentu, termasuk nomor rekening untuk mendapatkan hadiah giveaway berupa uang. Bahkan, saat pandemi COVID-19, banyak beredar pesan di aplikasi sosial media yaitu WhatsApp yang menyebutkan bahwa data peningkatan penyebaran COVID di beberapa kota di Indonesia dan juga pesan tersebut mengatasnamakan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia agar orang-orang percaya. Hal ini tentu membuat sang penerima pesan resah di tengah-tengah merebaknya COVID-19. Dua contoh di atas adalah contoh dari hoax yang beredar lewat sosial media di kalangan masyarakat. Hoax adalah sebuah informasi, berita, atau kabar palsu yang direkayasa untuk menutupi kebenaran yang ada. Berdasarkan data yang saya dapatkan dari tim AIS Kementerian Kominfo, ada total 11.357 isu hoax yang terhitung sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan 31 Maret 2023. Berdasarkan kategori, isu hoax yang paling banyak adalah isu kesehatan. Tim AIS ini menemukan ada 2.256 isu hoax yang membahas tentang COVID-19, obat-obatan herbal, dan yang lainnya. Isu hoax terbanyak kedua adalah yang berkaitan dengan kebijakan pemerintahan. Sejak Agustus 2018, tim AIS Kementerian Kominfo menemukan ada 2.075 isu hoax yang membahas tentang sistem kebijakan di pemerintahan sampai permasalahan pemilu. Sementara itu, pada urutan ketiga tertinggi temuan isu hoax adalah kategori penipuan. Tim AIS Kementerian Kominfo mengidentifikasi sebanyak 1.823 isu hoax, dan yang paling banyak ditemui adalah penipuan dengan link phishing atau penipuan yang mengatasnamakan seseorang atau sebuah badan instansi. Nah, Facebook ini adalah media sosial dengan jumlah peredaran hoax tertinggi jika dibandingkan dengan sosial media lainnya. Awal mulanya, berita hoax tersebut diposting di Facebook, lalu diteruskan ke WhatsApp dan menjadi pesan berantai. Berita palsu yang tersebar melalui WhatsApp banyak menimbulkan keresahan, terutama dari kalangan orang tua. Mereka cenderung menerima mentah-mentah informasi yang diterima tanpa melakukan pengecekan lebih lanjut untuk melihat apakah berita tersebut benar adanya atau hanya kebohongan semata. Fenomena ini dapat memicu kericuhan yang ada, apalagi jika informasi palsu yang diterima berkaitan dengan permasalahan kesehatan atau obat-obatan. Misalnya saja, ada seorang kakek yang membaca hoax tentang obat herbal yang ia lihat di Facebook atau WhatsApp. Jika kakek tersebut mencoba resep obat yang bahannya saja meragukan, kesehatan sang kakek bisa saja terganggu. Untuk mengatasi bahaya hoax yang beredar, kita harus melakukan research ulang terhadap informasi yang ada. Jangan termakan judul berita yang ada, karena biasanya judul berita hoax itu sangat memprovokasi. Lalu, lihat dari mana sumber berita tersebut. Lalu, selalu tumbuhkan rasa penasaran agar kita tidak langsung percaya dengan berita yang ada dan mencari kebenaran berita tersebut dari sumber yang dapat dipercaya. Indonesia juga mempunyai tindakan hukum untuk menangani hoax yang beredar. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28 ayat 3, bahwa setiap orang yang sengaja menyebarkan informasi dan atau dokumen elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak sebesar 1 miliar rupiah. Maka dari itu, kita tidak mau terjerumus berita sesat dan kerugian harta karena penipuan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, bukan? Oleh karenanya, kita harus selalu waspada dengan berita yang beredar, sekalipun berita itu berasal dari orang terdekat kita. Jadi, mari lawan hoax demi Indonesia yang damai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.